Perkenalkan, nama saya Dita Yohana Patricia Damanik dengan NPM 2116000177. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal bisnis kewirausahaan yang telah saya buat untuk memenuhi tugas kewirausahaan hukum yaitu saya dari kelas JSB. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan mengenai yaitu bisnis yang proposal bisnis setelah saya buat, yaitu mengenai jasa print online. Kita langsung saja. Seperti yang kita ketahui, ya, bisnis itu merupakan aktivitas yang selalu ada di sekitar kita dan dikenal oleh kaum muda-mudi hingga kaum tua. Nah, dengan seiring perkembangan zaman, teknologi juga berevolusi dengan cepat dan melahirkan berbagai macam peluang bisnis baru yang menjanjikan. Salah satunya itu di sini adalah bisnis percetakan atau biasa juga disebut dengan printing, yang mana percetakan ini bisa kita temui di mana saja dan merupakan bisnis yang akan bertahan lama apabila ditujukan pada sasaran yang tepat. Setiap orang pastinya memerlukan jasa ini. Kita juga tahu bahwa banyaknya percetakan di sekitar kita, yang mana apabila kita ingin membuka percetakan ini, maka kita memerlukan suatu inovasi baru yang membedakan percetakan ini dengan percetakan yang lainnya, agar dapat bersaing dengan bisnis lain, dengan bisnis percetakan yang lain. Nah, sering dengan perkembangan teknologi tadi pun, konsumen dan perusahaan ini sudah tidak perlu bertemu secara langsung. Transaksi bisa dilakukan melalui berbagai jenis media. Jenis usaha inilah yang akan kita coba untuk dijabarkan pada kesempatan kali ini, yaitu pada jenis usaha percetakan online. Di sini saya membuat konsep bisnisnya itu dari dasar idenya, di mana bisnis percetakan ini merupakan bisnis yang memiliki potensi keuntungan pasar dan dia tidak ada matinya. Nah, masyarakat sangat memerlukan jasa ini untuk berbagai kepentingan. Nah, di mana kita ketahui terdapat banyak bentuk dari percetakan. Nah, namun pada kali ini saya akan mengusulkan ide percetakan online yang mana berfokus pada mahasiswa dan pelajar yang memerlukan jasa percetakan dengan tepat, tanggap, dan cepat. Tidak lupa pastinya pelajar dan mahasiswa itu pasti dia memerlukan eh, harga yang terjangkau, di mana mereka akan mencari tempat percetakan yang dapat dengan harga terjangkau namun tetap berkualitas. Nah, jadi ini berfokus pada pelajar mahasiswa atau dari mahasiswa, kita sendiri adalah mahasiswa untuk mahasiswa sendiri. Jadi ini bisa dilakukan oleh orang yang sering berada di rumah atau mungkin dia tidak ada kegiatan selain menjadi mahasiswa, bisa lakukan rumah atau mungkin bisa dalam pekerjaan lain. Jadi tidak sulit untuk melakukan bisnis ini. Selanjutnya, yang mana kenapa saya mengusulkan ini? Yang pertama karena dia bisa mengurangi biaya dengan tidak adanya bangunan tetap tadi. Jadi ini bisa dilaksanakan di rumah tanpa ada bangunan tetap. Jadi mengurangi biaya bangunan. Yang kedua itu menggunakan peralatan yang telah ada. Seperti kalau kita ketahui untuk print-print percetakan makalah seperti makalah, itu kan dia memerlukan laptop dan juga printer. Namun di sini kita akan buat coba jabarkan biaya-biayanya. Namun untuk laptop sendiri di sini saya membuat itu adalah milik sendiri. Nah, untuk mahasiswa kan pasti memiliki sudah seperti kewajiban untuk saat ini memiliki laptop. Nah, yang ketiga itu promosinya ini melalui sosial media. Dengan berkembangnya teknologi tadi, sosial media pun semakin berkembang. Saya tahu semua hal itu ada di sosial media. Jadi kita bisa manfaatkan sosial media itu sebagai media promosi atau pemasaran. Nah, selanjutnya dia dapat dilakukan secara individu. Nah, tidak memerlukan tenaga kerja tambahan. Jadi tidak memerlukan tenaga kerja, bisa dilakukan sendiri oleh kita. Adapun produk yang dijual itu ya, jadi di sini cetakan ini mungkin masih percetakan kecil-kecilan karena kan dia baru mulai. Mungkin nanti saat sudah besar bisa menjual produk-produk yang lain. Namun di sini hanya fokus pada print dan jilid. Mana printnya itu yaitu print makalah atau mungkin
produk-produk lain yang bisa dilakukan dengan printer. Ada print per lembar atau VS black white atau hitam putih, dan ada yang warna. Itu harganya sendiri. Nanti kita akan mencari HPP-nya, namun di sini dibuat 250, 400 perak, 600, dan 1000. Itu kita masuk ke analisis SWOT dari produk dan bisnis ini. Untuk strength, kekuatan yang pertama, harganya dia terjangkau dan mampu bersaing. Karena tadi, kenapa dia bisa terjangkau? Karena dia tadi tidak memakan biaya sewa. Jadi, dan juga menggunakan peralatan-peralatan yang sebelumnya telah ada. Jadi dia mampu bersaing dengan eh, dengan percetakan lain yang mungkin mereka sudah memiliki bangunan. Nah, yang kedua, admin cepat tanggap dan siap sedia selama jam operasional sehingga proses cepat dilaksanakan. Jadi dengan adanya transaksi dilakukan secara online tadi itu mempercepat kegiatan transaksi selama jam operasional. Jadi prosesnya pun akan semakin cepat dilakukan. Yang mana juga dapat membuat pesanan dapat dimonitor dengan mudah. Jadi kalau kita lihat di percetakan yang biasa kan, yang offline atau yang secara langsung tuh, dia kan kadang kita sudah buat, ini print print ini, tapi kadang tidak dilakukan karena untuk memonitor pesanan itu juga dia lebih lama. Nah, yang keempat, tidak memerlukan pegawai tambahan apabila ingin mengelola sendiri. Jadi kita bisa dapat melakukannya sendiri. Yang kelima, ada pengantaran hasil produk dapat dikirimkan secara gratis selama masih dalam batas jangkauan atau kurang lebih 1 km. Nah, yang keenam, pelanggan jauh dapat membeli produk melalui jasa e-commerce. Nah, di sini jasa ini seperti yang diketahui itu, e-commerce itu seperti Shopee, ada Tokopedia. Nah, di sini berfokus pada Shopee, yang mana untuk membuat akun di Shopee sendiri juga dia lebih mudah dan tidak memakan waktu. Mungkin dia ada biaya admin, tapi itu bisa diperhitungkan kembali untuk dibebankan atau kita sendiri yang menanggungnya. Jadi itu bisa diperhitungkan. Nah, yang terakhir yaitu ada dapat menggunakan perangkat atau PC laptop pribadi seperti yang tadi itu, ini menggunakan barang perlengkapan sendiri. Yang dari SWOT kita masuk tadi ke strengths, sekarang ada weaknesses atau kelemahannya. Yang pertama ada perawatan barang memakan biaya. Nah, untuk perawatan printer dan laptop itu kan dia memakan biaya, soalnya dia hardware. Jadi kita harus apabila dia sudah rusak, nah itu yang berbahaya, harus dirawat dari barangnya. Dan itu memakan biaya. Yang kedua, percetakan dengan jenis ini dapat diikuti dengan mudah sehingga dapat memunculkan kompetitor baru daerah. Nah, kebetulan target pemasaran yang saya buat di sini, mungkin ini belum dijelaskan, nanti akan dijelaskan, itu di daerah Rantau Pratap atau di daerah Labuan Batu. Jadi, untuk di luar daerah sendiri, ini sudah lumayan sudah ada yang menggunakan, ada yang membuat ini. Namun karena di sini daerah sini dia belum ada, dan saya juga merasa di sini untuk print itu dia lumayan mahal, jauh lebih mahal untuk print 1 lembar itu. Nah, jadi saya berinisiatif untuk membuat proposal bisnis ini. Nah, namun untuk ini jenis usaha ini dia mudah diikuti. Jadi bisa mungkin kalau dia sudah booming akan dilakukan juga oleh orang lain. Namun itu bukanlah suatu permasalahan. Mungkin dia hanya suatu kelemahannya, tapi kita bisa membuat dia lebih lagi daripada yang lain. Itulah dia eh, disitulah dia bisnis, karena dia memerlukan kompetitor, memerlukan pesaing agar dia semakin berkembang. Opportunities, yaitu kesempatannya yang pertama, jadi saya ini kesempatan dengan sistem online, nah dia belum ada di Rantau Papak, membuat adanya kesempatan bisnis untuk berkembang dengan baik. Nah, tips-nya yaitu yang pertama, bisnis usaha percetakan ini sudah banyak di sini yang membuat persaingan ini cukup tinggi. Nah, yang kedua, percetakan dengan jenis ini dapat diikuti dengan mudah sehingga dapat memunculkan komputer baru daerah target pemasaran. Mungkin ini dia bisa masuk ke traits, bisa masuk ke weakness.
Bisa masuk kelemahan, bisa masuk ke em, tantangan. Sebuah tantangan dan sebuah kelemahan dari ini. Nah, yang ketiga, sulitnya untuk memasarkan jenis usaha ke khalayak umum selain muda-mudi atau pengguna media sosial. Jadi dia mungkin kesulitannya itu memasarkan jenis usaha ini untuk khalayak umum atau orang-orang di sekitar di sini yang dia bukanlah muda-mudi dan juga bukan pengguna sosial media, namun bisa disebarkan dengan cara lain. Nah, selanjutnya yaitu adalah analisis pemasaran. Nah, cetakan untuk printing merupakan sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta di atas kertas menggunakan sebuah mesin cetak. Nah, pada usaha ini berfokus pada percetakan untuk kebutuhan sekolah atau perkuliahan seperti makalah dan lain-lain. Strategi promosi termasuk ke strategi promosi yaitu yang pertama menggunakan sosial media atau di sini yaitu Instagram dan TikTok. Nah, sosial media khususnya Instagram dan TikTok ini adalah jaring sosial yang sangat yang saat ini paling digandrungi ya oleh banyak anak muda. Tidak hanya untuk memposting momen pribadi, juga menjadi wadah bagi para pengusaha untuk menjajakan produk atau jasanya. Caranya yang pertama itu dengan membuat konten TikTok dan Instagram. Seperti yang tahu kan konten TikTok dan Instagram ini sangat-sangat booming sekarang. Jadi semuanya sepertinya kebanyakan ya itu jasa atau menjual produk itu akan menggunakan kedua platform atau media ini. Nah, jadi dengan membuat konten ini akan menarik perhatian konsumen, terutama orang-orang yang berada di rantau perapatan. Yang kedua adalah dengan strategi promosi manusia, atau dengan teknik marketing word of mouth atau WOM, adalah teknik yang dapat mempromosikan produk melalui testimoni konsumen. Konsumen yang puas, mereka akan menyebarkan informasi produk ini kepada orang lain, dan orang lain akan kembali menggunakannya, kembali mempromosikannya. Selanjutnya, analisis produksi. Kita masuk ke uraian ciri produk, yaitu percetakan ini berfokus pada makalah dan keperluan pada lainnya yang berkaitan dengan cetak mencetak. Adapun produk yang dijual tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya masuk kepada proses produksi. Nah, ini mungkin proses produksinya dia secara garis besar, yaitu yang pertama, menyediakan modal awal untuk dan membeli keperluan apa-apa saja yang diperlukan. Nah, selanjutnya dengan memasarkan jasa dengan nama percetakan JJ. Nah, kenapa saya memilih JJ? Ini bisa kita ubah sendiri. JJ di sini dia dari jarak jauh. JJ. Nah, pemasarannya saat di bagian ini kita juga dapat melakukan pemasaran melalui Instagram dan TikTok. Nah, penjual juga tidak lupa untuk membuat akun e-commerce tadi, akun Shopee. Nah, Shopee ini gampang dimudahkan dan mencakup konsumen dari manapun. Jadi, cakupannya dia bisa lebih luas, tidak hanya yang di tempat, bisa di tempat lain juga. Gitu. Selanjutnya yang ketiga, membuka akun WhatsApp khusus untuk ini, kemudian melakukan transaksi di sana. Jadi, pada banner-banner yang akan disebarkan tadi dari media sosial tadi, kita juga akan mencantumkan akun WhatsApp kita. Jadi nanti transaksinya bisa dilakukan di WhatsApp untuk tanya-tanya atau bagaimana itu bisa dilakukan situ. Nah, yang keempat, itu melakukan proses pencetakan dan penjilitan. Kemudian produk akan dikirim ke konsumen. Nah, untuk pengiriman produk sendiri, tadi saya menjelaskan di change-nya itu, jadi untuk dia kurang dari 1 kilometer ini masih gratis. Kita bisa mengirimkan produknya secara gratis itu membuat konsumen lebih tertarik pastinya dengan jasa ini karena mereka akan free ongkir ternyata, mungkin aku pesan aja daripada aku harus keluar harus panasan, apalagi di rantau ini cuacanya sangat-sangat panas, pasti yang buat orang itu males untuk keluar, apalagi untuk sekedar memprint, pasti mereka akan tertarik untuk menggunakan jasa ini. Nah, untuk pengirimannya bisa ditanyakan kalau konsumen ingin langsung dikirim kemana. Next, ini ada langkah menjilid yang saya cantumkan, siapa tahu agar dapat dipergunakan dengan baik. Yang pertama itu ada staples dokumen dengan cover mika dan belakangnya kertas jeruk. Yang kemudian menentukan tebal kertas dan menggunakan lakban sesuai ukuran. Misal lakban dengan lebar 3 cm. Nah, ukurlah batas lakban agar seimbang depan dan belakang. Potong lakban agar terlihat rapi. Selanjutnya,
Apabila kurang rapi, potong sisi samping dengan pemotong. Sudah. Itulah untuk menjilid. Jadi jangan lupa dimasukkan tadi ya hasil printannya di antara cover mika dan kertas jeruk tersebut. Kemudian setelah itu tinggal mempacking produk. Nah, apabila dekat bisa dengan plastik saja. Namun apabila dia menggunakan Shopee, bisa packing produk agar aman untuk dikirimkan. Kemudian melakukan proses pengiriman sesuai dengan pesanan konsumen. Nah, kita masuk, ini dia yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kapasitas biaya produksi untuk jasa percetakan online ini. Nah, yang pertama yang diperlukan yaitu adalah perlengkapan pribadi, yang mana ini terdiri dari laptop, komputer, sepeda motor, dan juga handphone. Nah, ini mungkin secara umum kalau mahasiswa pasti memiliki hal ini. Mungkin kalau dia tidak ada sepeda motor, opsi dari gratis pengiriman gratis tadi mungkin bisa dihapuskan. Jadi dia lebih konsumen bisa menjemput atau menggunakan ojek online. Atau mungkin kalau menurut saya sih harus sih sepeda motor karena ini merupakan salah satu esensinya. Tapi mungkin bisa di ide dengan berbagai hal lagi. Laptop pasti mahasiswa memilikinya, handphone sudah pasti. Nah, untuk modal awalnya sendiri yaitu 3.155.500. Ada yang lain-lain itu terdiri dari bensin, pakai internet, perbaikan printer. Nah, kita akan masuk pada biaya-biayanya untuk modal awal. Ini kita bisa lihat di tabel, yaitu ada pertama printer dan tinta bawaan ini memakan biaya 2.400.000. Ada tinta printer, kertas HVS, kertas mika, kertas jeruk, gunting, paper cutter, lakban, penggaris besi, stapler, sedang dan besar beserta isinya. Nah, dari jumlah ini tadi ada 3 jutaan. Next slide untuk lain-lain. Di sini saya mencantumkan apabila diperlukan ya di sini ada bensin, paket internet dan perbaikan printer. Karena kita untuk biaya maintenance-nya saya di sini buat printer saja untuk biaya printer. Makan biaya 200.000. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada perhitungan biaya produksi dan harga jual dari produk-produk ini, yaitu di sini ada harga pokok penjualan atau HPP. Nah, di sini saya menggunakan hitungan satu kali produksinya itu adalah 100. Jadi 100 kali jilid, yang mana 100 kali jilid ini saya menghitungnya dengan minimal itu dia 20 lembar sekali print. Jadi dia sekali print 20 lembar dengan catatan satu kali jilid itu 20 lembar. Di sini perhitungannya itu 100 jilid pada satu kali produksi. Kita bisa langsung lihat aja ya untuk perhitungannya. Oke, kita bisa lihat perhitungannya. Hitungan kasar jilid untuk satu kali produksi. Nah, biaya produksi ini per 100 kali jilid, itu ada mika, tadi sudah dibuat kertas jeruk, lakban, isi stapler, dan biaya barang sekali pakai. Jadi ini sudah dibuat untuk 100 kali jilid. Ini mikanya sudah, perhitungannya pokoknya ini sudah sesuai. Nah, harga untuk biaya barang sekali beli ini maksudnya itu adalah seperti gunting, paper cutter, lakban, penggaris besi, stapler sedang dan stapler besar. Oke, jadi kalau dibagi itu dia adalah memakan biaya 509 untuk 400 pieces ya ini perhitungannya. 591 karena kalau kita bikin kan gunting itu pasti lama ya dia. Barang yang tadi itu barang-barang itu dia cuma hanya sekali beli. Jadi saya mencoba menghitungnya itu untuk 400 pieces padahal sebenarnya bisa lebih lagi dari bisa lebih lagi tapi tidak apa-apa. Sebut saja 400 pieces. Jadi dia untuk biayanya itu dia ada 591 atau 400 perak lah ya. 600 perak. Dan untuk HPP-nya sendiri ini dia dari jilid itu biaya produksinya adalah 132 seluruhnya untuk 100 pieces. Total produksinya kita bagi itu memakan
sekali jilid itu dia memakan biaya 1.320, dijual dengan harga 3.000 per jilid. Jadi dasar penjualan ini sebenarnya saya lebih ke melakukan riset sih. Ini untuk harganya ini rata-rata dia 3.000 dan ini sudah cukup murah. Kalau dikali 2 masih 2.600. Jadi kita mengambil keuntungan segini, setengah lebih. Oke. Biaya produksinya ini untuk 2.000 per 2.000 lembar. Nah, 20.000 lembar ini saya ambil dengan hitungan 20 lembar itu dikali dengan 100 tadi jilidnya. Jadi dia memakan 2.000 lembar. HVS 1 rim itu dia isinya 500 lembar. Jadi ya, jadi dikali 4 itu 180.000. Nah, untuk tinta printer sendiri ini hitungannya kita membutuhkan 4 pieces. Sebenarnya satu pieces itu di sini tuh bisa untuk 4.000 lembar hitam putih. Nah, jadi karena ada berwarna, kita mengantisipasi warna, kita butuh saja 4 pieces. Yang mana 50.000 satu hitungannya yaitu makan biaya 200. Untuk satunya berarti 50.000. Untuk 2.000 lembarnya. Oke, kemudian harga pokok penjualannya sekali produksi atau untuk 2.000 lembar itu 230.000 dibagi dengan total produksi 2.000 jadi makan biaya 115 rupiah, dijual dengan harga 250 rupiah. Untuk harga per satu jilidnya, sehingga dia seharga kita kalikan 250 dikali 20 yaitu 5.000 dan ditambahkan dengan 3.000. Nah, 8.000. Jadi dia harga per satu jilid dengan 20 lembar itu dimakan biaya 8.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita akan langsung menghitung ke BEP. Ini ada BEP unitnya. Itu ada jilid dan print A4 20 lembar atau di sini A4 bisa F4 ya. Jadi HPS. Dengan rumus biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang harga variabel. Jadi dia biaya tetapnya tadi yaitu di sini saya hanya menggunakan dengan printer itu biaya yang dibeli di awal atau kita bisa bilang modal awal selain hal-hal yang tadi ya. Ini yang biaya tetapnya itu ada 2.400.000 dibagi dengan harga jual ya itu tadi 8.000 untuk sekali jilid dikurangi dengan 3.620 rupiah dikurangi jadi dia harga jual per harga variabel itu ada 4.380 atau disitulah dia laba bersih ya kita bilang laba bersihnya dibagi bukan laba bersih ya laba yang kita dapatkan itu karena dia belum dikurangi dengan biaya tetapnya untuk ini kan kita ingin menemukan titik balik ya jadi ini masih titik balik dari atau BEP big event point dari produk yang ingin kita jual ini jadi dia mencapai dibagi itu terdapat 548 unit kalau dikalikan ke rupiah 8.000 dia harus mencapai 4.383.000 rupiah. Nah, jadi berdasarkan perhitungan nilai BEP ini, modal awal yang akan kita dapatkan ini kembali kepada kita apabila kita berhasil menjual produk print tadi dan jilid minimal 20 lembar sebanyak 548 unit. Nah, nilai unit ini bisa dia berubah seiring dengan sering waktu dengan keadaan di lapangan. Misalnya karena satu orang dia tidak membeli 20 lembar, tapi lebih, misalnya 30 atau 45, karena kan untuk makalah itu juga dia biasanya tebal, banyak. Ya kan? Belum lagi seperti kesalahan-kesalahan dari konsumen, mungkin mereka ingin salah print atau bagaimana dari konsumennya, bukan dari kita. Nah, contohnya lembar yang dicetak ini, maka akan meningkat, atau bisa juga menurun. Nah, bisnis ini akan mencapai titik balik atau impas apabila intinya dia itu mencapai laba kuartal senilai 4.383.000 rupiah. Nah, ini dia laba kuartal. Jadi ini kan masih yang kita dapatkan belum kita kurangi tadi sama seluruh belum dikurangi sama biaya tetapnya, sama biaya variabelnya. Pokoknya inilah yang didapatkan. Kalau dapat segini itu dia udah mencapai break even point atau BEP-nya. Nah, maka menurut saya, dengan promosi yang benar dan ketangguhan dalam menjalankan produk ini, bisnis ini patut sekali dicoba. Apalagi bagi orang-orang yang banyak dia kegiatannya di rumah atau untuk mahasiswa sendiri. Mungkin
saat ini bingung mau melakukan bisnis apa, ingin melakukan pekerjaan tambahan apa, bisa dicoba hal ini karena dia cukup menjanjikan bagi pelajar dan bagi mahasiswa. Karena mungkin karena ini saya buat di dalam beberapa, tapi itu dilakukan di daerah kita atau misalnya di Medan, ini sangat sesuai, masih bisa dicoba. Apalagi di sekitar kampus kita, itu masih patut untuk dicoba atau dilakukan. Karena untuk bukan cuma mahasiswa, kita bisa bilang pelajar lah ya, untuk anak SMA atau SMP ini juga mereka sudah banyak menggunakan pembuatan makalah. Jadi ini sangat-sangat berfungsi dengan baik. Untuk pekerja juga banyak memerlukan hal ini. Tanpa mereka keluar, panas-panasan di luar bisa menggunakan jasa ini. Demikian yang dapat saya paparkan pada hari ini, pada kesempatan kali ini. Nah, semoga proposal ini bisa membantu teman-teman semua untuk buka usaha dengan jenis serupa. Juga terima kasih kepada dan juga kepada Ibu dosen yang sudah menjelaskan. Maaf, saya lupa menyapa di depan. Terima kasih. Oke, saya Dita, berdiri.